Rahim. Ya Hayyu Ya Qayyum. Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika nastaghith fa'aghithna wa la takilna ila anfusina tarfata 'ainin abada wa aslih lana sya'nana kullah. Alhamdulillahi rabbil alamin bari'il khalaiqi ajma'in wassalatu wassalamu ala ashrafi wa afdali anbiya'ihi wa rusulih habibihi wa najibihi wa safiyihi wa khiratihi ala khalqih al-mahmudil ahmad al-abdil muayyad al-mustafa al-amjad abil qasimil mustafa Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ala alihi tayyibin at-tahirin al-ma'sumin wa ashabihi al-muntajabin siyama baqiyatillahi fil aradin ajalallahu ta'ala farajahu syarif waj'alna wa jami'al mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat min adba'ihi wa junudi amma ba'd. Ikhwani wa akhwatil azza, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini kita diberi taufik untuk memperingati wafat atau syahadah Sayyidah Zainab alaihassalam. Kita semua tahu bahwa Sayyidah Zainab alaihassalam adalah cucu daripada Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi. Beliau adalah putri dari Maulal Muttaqin Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib alaihissalam dan putri dari Sayyidah Fatimah Az-Zahra Sayyidatun Nisa'il Alamin alaihissalam. Wanita yang semua kita mengenal tentang kesuciannya, tentang ibadahnya, tentang ketulusannya, tentang keberaniannya, tentang perjuangannya, tentang pengorbanannya, tentang ma'rifahnya. Dan satu kata, Sayyidah Zainab adalah seorang manusia dalam bentuk seorang wanita yang secara kelas itu hanya satu baris di bawah para maksum alaihimussalam. Jadi kalau naik satu tingkat lagi, beliau akan menjadi wanita yang maksumah. Jadi hanya satu tingkat di bawah Sayyidah Fatimah Az-Zahra, bunda beliau alaihimassalam. Beliau lahir di kota Madinah pada bulan Jumadil Awal tahun ke-5 Hijrah ya. Jadi tanggal 5 Jumadil Awal tahun 5 Hijrah. Dan kita pada malam hari ini peringati wafat dan syahadahnya. Beliau wafat pada 15 Rajab tahun 62 Hijriyah atau tepatnya sekitar 1 tahun ya kurang lebih pasca syahadah Al-Husain ibn Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Kita semua tahu bahwa Karbala itu terjadi pada 61 Hijriyah, Sayyidah di bulan Muharram ya. Kemudian Sayyidah Zainab itu wafat dan syahid pada tahun berikutnya yaitu tahun 62 Hijriyah. Tentang pusara beliau memang ada beberapa pendapat, ada yang mengatakan di Mesir, ada yang mengatakan di Syam, bahkan ada yang mengatakan di Madinah. Namun sangat populer ya dharih beliau, tempat orang-orang berziarah kepada beliau alaihissalam itu ada di Suriah atau ada di Syam.
Ala kulli hal. Nanti kita di bagian kedua akan berbicara mengenang Sayyidah Zainab alaihissalam, namun di bagian awal saya ingin mengetengahkan sebuah tema yang berbicara tentang filosofi penciptaan manusia. Dan ini ada kaitannya dengan Sayyidah Zainab. Nanti di bagian kedua kita akan melihat bahwa memang seperti itulah alasan dan tujuan diciptanya manusia. Beda Islam ya dengan pandangan-pandangan lain ya. Islam di sini adalah mencakup seluruh risalah yang dibawa oleh para nabi ya, bukan hanya Ar-Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya risalah-risalah samawiyah itu semuanya sama seperti ini. Bedanya atau keunggulan Islam dibandingkan dengan yang lain, Islam itu mempunyai gambaran yang utuh tentang perjalanan hidup manusia ya. Jadi di dalam risalah samawiyah itu dijelaskan ya, manusia itu siapa, dia dari mana, dia di mana, kemudian dia harus melakukan apa yang harus dia lakukan, apa yang harus dia tinggalkan, apa yang wajib dia lakukan, apa yang seharusnya dia lakukan, apa yang seharusnya tidak dia lakukan. Dia punya gambaran yang utuh tentang agenda hidupnya di dunia ya, dia tahu siapa dia, untuk apa dia diciptakan, apa saja yang menjadi tugasnya, dari mana dia, dan nanti pada puncaknya dia tahu akan kemana. Jadi keunggulan daripada risalah samawiyah itu memberikan gambaran yang utuh tentang perjalanan hidup manusia. Jadi manusia tahu dari awal sampai akhir, dia tahu, punya gambaran yang utuh. Sementara mereka yang hidup tidak dengan risalah samawiyah itu mereka hanya melihat kehidupan ya dunia ini. Mereka tidak terlalu sibuk untuk berbicara dari mana, untuk apa dia diciptakan, ya, akan kemana. Tidak pernah menjadi tema atau topik perbincangan mereka. Mereka hanya sibuk dengan kehidupan dunianya. Mereka menyadari bahwa saya ada, saya hidup, saya punya serangkaian kebutuhan, punya serangkaian keinginan, dan dia berusaha untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan hidupnya itu. Selesai. Mereka juga tahu bahwa hidup di dunia ini sementara, singkat. Ya, mereka menyadari bahwa mereka dilahirkan dan suatu saat nanti mereka akan mati. Tapi yang mereka bahas hanya antara kelahiran dan kematian. Selesai sudah. Jadi orientasi mereka hanya kehidupan sementara di dunia. Dan mereka juga fokus ya, pada kehidupan dunia. Sementara mereka yang mengikuti risalah samawiyah, mereka itu punya gambaran yang utuh ya, mereka tahu siapa dia, dari mana dia, status hambanya itu dia sadari, dia punya taklif, punya tanggung jawab, punya tugas dari Tuhannya, dan dia tahu tugas apa dari Tuhan itu. Dan selain dia tahu apa yang harus dilakukan dan apa yang harus ditinggalkan, dia juga tahu dia akan kemana setelah kehidupan ini. Jadi dia tahu bahwa setelah kematian akan ada kehidupan yang abadi. Karena itu pembahasan mereka yang meyakini risalah samawiyah itu pembahasan yang utuh ya, pembahasan yang utuh. Sementara mereka yang tidak mengikuti risalah samawiyah, pembahasannya hanya dunia ini, terbatas pada kehidupan dunia. Absurd ya. Ini mereka tidak pernah berpikir siapa mereka, dari mana, siapa penciptanya, untuk apa diciptakan, tidak pernah berpikir itu mereka. Mereka hanya berpikir dia orientasinya pada dirinya. Saya hidup,
Saya punya serangkaian kebutuhan, saya punya serangkaian keinginan, itu sudah dia berjalan hidup dengan instingnya. Ya, lapar, ya cari makan, haus, ya cari minum. Pengen ini, ya berusaha dia penuhi. Pengen itu, ya berusaha dia penuhi. Nah, Al-Quran dalam salah satu ayatnya bertanya seperti ini, kaifa takfuruna billah, bagaimana kalian mengingkari Tuhan, wa kuntum amwatan, kan sebelumnya kalian tidak ada, kalian kan tidak ikut menciptakan diri kalian, sebelum ini kan kalian tidak hidup, wa kuntum amwatan fa ahyakum, kemudian kamu diberi kehidupan, summa yumitukum, kemudian kalian akan dimatikan, summa yuhyikum, kemudian akan dihidupkan lagi, summa ilaihi turja'un, nanti kamu akan kembali kepada yang menciptakan kamu. Nah, ini kan gambaran utuh kan. Al-Quran hanya bertanya, tidak pakai dalil nih sudah. Manusia disuruh mikir sendiri. Artinya kalau manusia mau melakukan perenungan, dia paham bahwa dia harus dari sesuatu, dan pasti dia diciptakan bukan sia-sia, pasti ada tujuannya, dan dia harus tahu siapa dirinya, di mana dia, apa yang harus dia lakukan, dan akan kemana setelah kehidupan ini. Ayat berbunyi, kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Ya, ini ayat ini adalah roadmap perjalanan hidup manusia. Nah, yang penting di sini ini, bahwa terkadang kita itu seringkali protes ya, dalam hidup di dunia ini. Kita itu seringkali protes. Protes itu ada kalanya kita ungkapkan, ada kalanya kita curhatkan, ada kalanya kita simpan. Tapi kita sebenarnya protes. Ada pertanyaan-pertanyaan, ada hal-hal yang belum selesai, ada kenapa, mengapa, yang itu ada dalam pertanyaan jiwa kita tapi belum terjawab. Ya. Mamanya, kenapa ya hidup ini kok penuh dengan cobaan, kok sulit, kok ada bencana, kok ada musibah, kok ada derita, kok ada beragam permasalahan, dan permasalahan dalam hidup ini kalau kita melihat kehidupan kita ini seakan tidak berhenti, ada aja, betul tidak? Ya, jadi kita bisa melihat kehidupan kita, kita juga bisa melihat kehidupan orang lain. Contoh umpamanya perang yang tiada henti, pertumpahan darah, perebutan tahta, berbagai macam permasalahan, aneka ragam permasalahan kehidupan. Ya. Anda kalau melihat berita, Anda akan melihat beragam permasalahan, beragam problematika kehidupan. Sehingga seakan-akan bahagia di dunia itu kayaknya sulit. Ya, mau tenang di dunia ini sulit. Karena apa? Karena gangguannya terlampau banyak. Kita itu hidup, ya, kadang di rumah tangga sudah ada banyak permasalahan. Dengan tetangga ada banyak permasalahan. Dengan masyarakat umum ada banyak permasalahan. Ya, antum lihat orang sekedar keluar rumah bawa mobil di jalan, bawa motor di jalan, dia bisa menemui 1001 permasalahan. Entah disenggol, entah nyenggol, ditabrak, jatuh dan lain sebagainya. Ya. Kemudian manusia juga hidup seakan-akan dalam situasi dan kondisi yang tidak aman. Pertama, dia merasa tidak aman. Apakah saya punya kemampuan yang cukup untuk memenuhi kehidupan saya, memenuhi kehidupan keluarga saya, anak-anak saya? Ya, manusia itu dihadapkan pada sekian banyak masalah. Belum lagi nanti penyakit yang datang. Ya, sudah untuk ngurusi hidup ini susah, dikasih sakit lagi.
Sudah dikasih sakit, dikasih masalah lagi. Nah, jadi sepertinya bahagia itu kayaknya sesuatu yang mahal di kehidupan dunia ini. Dan kayaknya manusia tidak bisa hidup aman. Dia sudah cari uang sendiri, sudah berusaha sendiri, sudah bekerja sendiri, ya. Tapi dia juga tidak aman. Tidak aman dari pencurian, ya. Tidak aman dari bencana, tidak aman dari penyakit, tidak aman dari bahkan kematian. Sahih ya? Nah, kalau kita kembali pada risalah samawiyah, ini semua sudah dijawab. Jadi kalau kita ini pengikut risalah samawiyah, kita ini sudah punya pemahaman tentang kehidupan ini, tidak kaget kita. Dengan berbagai macam kesulitan, ujian, cobaan, problematika, kita tidak akan pernah kaget karena kita sudah tahu. Bahkan kita tahu alasan diciptakan kita itu kita sudah tahu. Jadi kita tidak mencari ya kebahagiaan tanda kutip ya di dunia, kita tidak mencari. Karena memang Anda kalau mencari kebahagiaan di dunia Anda sia-sia. Ya, kalau Anda kembali kepada filosofi penciptaan, Anda salah kalau mencari kebahagiaan di dunia Anda. Ya, kita lihat. Karena itu sebagai gambaran, orang-orang yang dalam pandangan kita adalah orang-orang yang sempurna, orang-orang yang baik, para nabi, para rasul, para wasi-wasi mereka, para aulia Allah. Anda lihat kehidupan mereka itu enjoy aja, asik-asik aja, aman-aman aja, atau bergelimang malapetaka dan bencana kehidupan mereka. Bahkan dalam literatur agama dikatakan bahwa yang paling banyak ujiannya adalah orang-orang yang paling dekat dengan Allah. Semakin dia dekat dengan Allah, semakin banyak ujiannya, semakin banyak musibahnya. Ya. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ma'udhiya nabiyyun mithla ma'udhitu." Tidak ada nabi yang disakiti melebihi aku. Ya, padahal kalau kita lihat nabi itu ada yang dibunuh, ada yang digergaji kepalanya. Seperti cerita Nabi Yahya ibn Zakaria. Ya. Sampai Rasul mengatakan ma'udhiya nabiyyun mithla ma'udhitu, berarti apa yang dihadapi oleh Rasul melebihi mereka, bahkan yang dibunuh. Nah, apalagi kalau kita melihat para aulia Allah, para maksum alaihimussalam, tidak diberi kesempatan hidup itu tenang, tidak diganggu. Sejarah Ahlul Bait antum sudah paham kan, berbagai macam musibah yang mereka terima, dan gambaran ujian dan musibah yang paling luar biasa dan tragis itu adalah Karbala. Dan salah satu aktornya adalah, pelakunya adalah Sayyidah Zainab alaihissalam. Ya, bagaimana Sayyidah Zainab itu dalam satu hari menghadapi sekian banyak keluarga termasuk anak-anaknya, dia melihat penyembelihan kita ini kalau di hari raya kurban, kita tuh melihat 2-3 hewan disembelih aja kita sudah kayaknya tidak enak, tidak nyaman kita. Sekali kita lihat, 2 kali kita lihat, 3 kali kita lihat, 4 kali kita lihat, kita lama-lama kita miris. Ya, padahal itu memang hewan yang memang sah untuk disembelih. Nah, Sayyidah Zainab dalam satu hari ini, cucu sebaik-baik manusia harus menghadapi sebuah peristiwa yang seperti antum semua sudah tahu tentang Karbala itu apa. Bagaimana cucu ini harus melihat abangnya dicincang, kepalanya dipisahkan dari tubuhnya diinjak-injak dengan puluhan kaki kuda. Dan kalau orang mau melihat Al-Husain di sore hari 10 Muharram itu, dia tidak melihat ada satu bagian dari tubuhnya yang lolos
entah itu dari anak panah atau hunjaman tombak atau tebasan pedang atau lemparan batu. Enggak, bayangkan ini, cucu sebaik-baik manusia harus menghadapi sebuah peristiwa seperti itu. Nah, tapi kenapa orang seperti Sayyidah Zainab itu kemudian dia bisa berkata ma ra'aitu illa jamila. Nah, ini yang perlu kita bahas ya. Kenapa kok Sayyidah Zainab menghadapi peristiwa yang tragis itu, sedahsyat itu, seperih itu, dia bisa mengatakan ma ra'aitu illa jamila. Aku tidak melihat kecuali keindahan. Nah, ini pasti ada alasannya. Tidak mungkin dia tiba-tiba ma ra'aitu illa jamila. Ini bukan orang yang kehilangan kewarasannya. Dia sangat waras. Bahkan yang paling waras dari semua yang hidup pada saat itu. Dan bagaimana dia bisa mengatakan ma ra'aitu illa jamila? Aku tidak melihat kecuali keindahan. Nah, mudah-mudahan kajian kita pada malam hari ini bisa sedikit menguak rahasia di balik kenapa Sayyidah Zainab mengucapkan ma ra'aitu illa jamila. Ma'as salati ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajjil farajahum. Karena mereka yang sudah paham risalah samawiyah itu sudah punya gambaran yang jelas tentang kehidupan, jadi tidak kaget. Kita lihat ayatnya ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira bahwa dia akan dibiarkan begitu saja setelah mereka mengatakan kami beriman, dan kemudian mereka tidak dihadapkan pada fitnah, pada cobaan, pada ujian? Apakah manusia mengira seperti itu? Ayat ini tidak mengatakan bahwa hai kalian yang menyatakan sebagai orang-orang yang beriman, siap-siap dengan fitnah, siap-siap dengan cobaan, siap-siap dengan ujian. Jadi orang yang beriman adalah orang yang paham bahwa kehidupan di dunia ini setelah mereka mengatakan amanna, mereka pasti akan yuftanun. Jadi mereka sudah siap. Ahasiban nas. Dan ini Anda mau atau tidak mau, Anda akan menghadapi ini. Karena Anda kan tidak ikut nyipta kehidupan kan. Anda ini dicipta. Dan yang mencipta Anda itu punya tujuan. Jadi Anda tidak bisa keluar dari sunnah kehidupan ini. Ya, atau agenda kehidupan yang dibuat oleh Tuhan ini, tidak. Al-Quran mengatakan, apakah manusia itu mengira bahwa mereka akan dibiarkan? Mereka mengatakan amanna, kami beriman, wahum la yuftanun. Kemudian tidak diuji, tidak dikasih fitnah, tidak dikasih musibah. Kalau ada yang menganggap begitu, salah. Artinya manusia akan diuji dengan berbagai macam kesulitan, berbagai macam kedahsyatan, berbagai macam problematika, untuk bedakan mana yang amanah benar dan mana yang munafik. Kalau Anda sudah amanah, sekarang saya mau tanya, kehidupan ini siapa yang menciptakan? Tuhan kan? Anda meyakini Tuhan sempurna enggak? Maha sempurna. Tuhan jamil enggak? Jamil. Lah ciptaannya, bentuk kehidupan yang dia buat, jamil apa enggak? Ya jamil. Ma ra'aitu illa jamila. Mulai paham ya, dikit-dikit ya. Kita lanjut. Jadi kan orang itu ketika dia beriman kepada Tuhan, dia beriman bahwa semua ini tidak mungkin berjalan tanpa restu Tuhan. Bukan berarti Tuhan merestui kezaliman, enggak loh ya. Tapi dalam kehidupan dunia, potensi orang berbuat zalim itu terbuka lebar.
Potensi orang untuk merampas hak-hak, untuk menjajah, ya, untuk membantai, untuk menyiksa terbuka dalam kehidupan dunia, terbuka, bisa manusia melakukan itu. Dan karena ini adalah semua dengan izin Allah, ya, jangan dipahami bahwa Allah sudah mentakdirkan keburukan, enggak loh ya. Kehidupan dunia ini ada potensi terjadinya kebaikan, ada potensi terjadinya keburukan dan kezaliman. Tapi kan bentuk kehidupan dunia siapa yang nyipta? Tuhan. Ma ra'aitu illa jamila. Nah, kita akan masuk pada ayat lainnya. Ini supaya kita paham bahwa ayat-ayat itu sering kita baca. Kalau kita baca dengan keyakinan dan keimanan, akhirnya kita siap bahwa seperti itulah kehidupan dunia. Tidak perlu kaget Anda, tidak perlu heboh gitu ya. Inna, ini surat Al-Insan, khalaqnal insana min nutfatin amsyaj. Ya, kami ciptakan manusia dari cairan yang namanya sperma itu ya. Nabtalihi, kami cipta untuk apa? Langsung nabtalihi, akan kami uji dia. Faja'alnahu sami'an basira. Dan karena dia akan aku uji, maka dia aku beri kemampuan untuk diuji, kelayakan untuk diuji. Faja'alnahu sami'an basira. Manusia itu mendengar, manusia melihat, maksudnya manusia itu bisa paham. Ya kan? Pendengaran dan penglihatan itu kan sarana untuk kita memahami hal-hal. Karena akan kami uji, karena akan kami hadapkan dengan berbagai macam problematika dan permasalahan serta kesulitan hidup, maka kami jadikan dia sami'an basira. Ekstrim lagi ayat lain. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Dan kami telah ciptakan manusia itu di dalam. Jadi manusia diciptakan di dalam kesulitan, di dalam permasalahan, di dalam problematika, di dalam berbagai macam ujian dan musibah. Loh, orang sudah tahu diciptakan dalam kesulitan, kok mau cari kebahagiaan di dunia? Salah. Anda akan kecewa. Salah tempat Anda. Anda tidak akan temukan kebahagiaan di dunia. Laqad khalaqnal insana fi, di dalam kabad, fi kabad, fi masyaqqah, dalam kesulitan, fi syada'id, fil mihan, fil fitan, fil balaya. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Nah, kalau orang yang meyakini risalah samawiyah, loh, memang kita di kabad, ini tidak kaget. Kalau tidak ada kesulitan berarti keliru ayat ini. Kalau tidak ada problematika, tidak ada masalah, berarti kita tidak fi kabad kita berarti. Ya, laqad khalaqnal insana fi kabad. Ayat lain supaya lebih jelas lagi. Jadi supaya kita belajar, ya, kita tidak akan pernah seperti Sayyidah Zainab, di mana kita, di mana beliau alaihissalam. Tapi seandainya kita secara pemahaman bisa mengatakan ma ra'aitu illa jamila. Nah, ayat di surat Al-Baqarah, wala nabluwannakum, dan kami akan uji kalian bisyai'im minal khawf, dengan suatu ketakutan. Saya mau tanya, ada ndak yang di dunia ini ndak pernah khawatir, ndak pernah takut? Takut. Kita di dunia ini takut. Banyak yang kita takut. Takut ndak dapat ini, takut ndak dapat itu, takut terjadi ini, takut terjadi itu. Khawatir, kegelisahan, kecemasan itu sudah bagian daripada, ya. Tapi kalau orang sudah baca ayat ini, ya memang kita diciptakan dengan kecemasan, dengan kegelisahan. Tapi bagaimana kita dalam ketakutan, dalam kegelisahan, dalam kecemasan, kita tidak berbuat keburukan nanti itu. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khawf wal ju', dan kelaparan.
Ya untungnya kita mungkin belum dihadapkan dengan masalah kelaparan ini kan. Ya, kecuali kalau kemudian ada yang hobinya naik gunung tidak pakai pemandu, ya dia bisa tersesat dan ya itu namanya dia cari lapar ya, dia menguji dirinya sendiri ya. Tapi kelaparan bisa terjadi ketika ada bencana, kemudian kita selamat, sementara bahan bantuan belum datang, ya walaupun kita pada saat itu orang yang paling kaya, ketika kita kena bencana kita bisa kelaparan karena uang kita tidak berlaku. Walanabluwannakum bisyai'in minal khauf. Artinya potensi kita untuk takut, potensi kita untuk lapar tuh terbuka lebar dalam kehidupan dunia. Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwal, dan kurangnya harta. Jadi kita sudah punya harta, tiba-tiba harta kita terkurangi. Bisa terjadi bencana, terjadi musibah, terjadi perampokan, terjadi pencurian, terjadi perang, terjadi wabah. Naqsin minal amwal wal anfus, dan jiwa, wathamarat, ya, dan hasil-hasil ladang ya. Tapi kan wabassiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu innaha lillah wa inna ilaihi raji'un. Jadi dia sudah paham bahwa dalam kehidupan dunia ini ada ujian yang namanya khauf, ada ujian yang namanya ju, ada kurangnya harta, kurangnya jiwa, kurangnya hasil panen dan lain sebagainya. Sudah siap dia, tidak ada masalah. Sudah mengerti, tenang-tenang saja. Yang nguji siapa? Yang nguji dengan ketakutan, dengan kelaparan, dengan kurangnya harta, dengan kurangnya jiwa. Siapa yang nguji? Tuhan kan. Anda meyakini Tuhan jamil enggak? Maha sempurna enggak? Berarti bentuk kehidupan yang dia ciptakan sempurna enggak? Ma ra'aitu illa jamila. Nah, ayat lain, walanabluwannakum, ini pun bukan semua ayat ya, ini hanya sebagiannya. Walanabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum wassabirin wa nabluwa akhbarakum. Ya, dan kami akan uji. Tujuannya kami akan melihat siapa yang sungguh-sungguh di jalanku. Hatta na'lamal mujahidin, siapa yang sabar. Nah, kalau kita sudah tahu, kita sudah pasti kita akan mengambil sikap sabar karena kita sudah tahu. Makanya kayak antum perjalanan, antum sudah diberitahu, antum sudah lihat apa itu maps bahwa nanti di kilometer sekian warnanya merah macet. Ya, antum tahu sudah. Ini tidak kaget, tidak marah-marah antum. Sudah tahu. Oh iya. Nanti kita akan mengendarai macet, antum sudah tahu. Road map-nya antum sudah tahu. Hatta na'lamal mujahidina minkum wassabirin wa nabluwa akhbarakum. Ya, jadi amal-amal kalian semuanya akan dihadapkan pada ujian. Anda bekerja, Anda dapat ujian. Anda belajar, Anda dapat ujian. Anda membantu, ada ujiannya di situ. Anda melakukan apa saja, ada ujiannya. Anda menikah, ada ujiannya. Anda berumah tangga, ada ujiannya. Semuanya ada. Tidak usah menggos-menggos, biasa aja karena kita sudah tahu kan ya. Ya. Nah, ayat lain, liyamizallahu al-khabitha minat tayyib. Allah mau membedakan mana sih hambaku yang baik, mana hambaku yang busuk. Kalau hamba yang baik, dia yakin dengan bentuk kehidupan yang Tuhan ciptakan ini. Ya, dia sama sekali tidak khawatir, tanda kutip. Ya. Loh, dia dalam kehidupan takut, dia dalam kehidupan cemas, dan dia tahu bahwa cemas dan gelisah serta ketakutan itu bagian daripada kehidupan dunia. Mustahil kita di dunia takut. Tapi dia jalani dengan penuh pemahaman, pengertian, dia sudah siap itu. Jadi saya mungkin takut, saya mungkin khawatir, saya mungkin cemas, saya mungkin gelisah. Liyamizallahu al-khabitha minat tayyib. Ya. Nah, sekarang kita akan melihat ada apa kok begini ini. Ya. Nah, kan saya katakan tadi kan bahwa orang yang percaya dengan risalah samawiyah, dia sudah punya roadmapnya jelas sudah. Dia sudah tahu
Jadi dia sudah tahu juga, dia harus ngapain juga sudah tahu. Ya. Dia harus berbuat apa dia juga sudah tahu dia. Di antaranya ini. Ayat yang pertama tadi itu, ya, walladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi dia sudah punya satu agenda yang jelas dia ini. Saya sebagai individu itu alasan Tuhan menciptakan saya di dunia itu agar saya dalam berbagai macam peristiwa, dalam berbagai macam keadaan, saya mempersembahkan yang baik dari diri saya. Jadi ada bencana, ada ini, ada masalah ini, pokoknya agenda dia dia tidak disuruh untuk menciptakan kebahagiaan, menciptakan ketenangan. Enggak, dia pokoknya kamu dalam segala macam keadaan, kamu harus pastikan dirimu tetap di garis kebaikan. Mau kamu sakit, mau kamu menghadapi masalah, mau kamu dapat ujian, ya, mau kamu dalam bencana, mau kamu dalam apa saja, dalam kekurangan ekonomi, dalam sapiturute. Ya, jadi dia sudah tahu bahwa dalam berbagai macam situasi dan kondisi, tugas saya, agenda saya adalah menjaga diri tetap baik. Itu kemenangan. Ya, ayat lain sekarang. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami. Jadi sekarang yang mencari solusi itu kita. Nah, ini pertanyaannya ya. Apa Tuhan yang memberi kita solusi? Pertanyaan ini perlu dijawab ini. Tidak apa-apa, tidak ada salah benar ini. Pertanyaan. Kita itu loh, dalam hidup ini ketika menghadapi berbagai macam problematika, yang cari solusi kita atau Tuhan yang akan beri solusi? Kita. Tuhan, ya. Ada para ulama berbeda pendapat ya, enggak apa-apa, biasa itu ya. Tapi kita lihat ayatnya, ya. Lihat ayatnya. Walladzina jahadu fina, yang bersungguh-sungguh di jalan kami, lanahdiyannahum subulannya. Kami akan tunjukkan jalan-jalan menuju kami. Jadi solusi dalam ayat ini siapa yang akan menunjukkan? Jadi Anda ndak usah apa namanya itu sibuk dengan solusi, ndak usah. Anda tugas Anda. Anda mau nyari solusi, belum tentu Anda bisa. Tapi kalau Anda pastikan bahwa Anda baik, Anda bisa itu. Itu dalam kuasa Anda. Anda mau pastikan diri Anda baik, bisa Anda. Nah, kita seringkali mengambil peran Tuhan. Kita sok mau jadi Tuhan, kita mau mencarikan jalan keluar buat semuanya. No. You cannot. Ya kan? Kamu tidak bisa. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Loh, jahadu fina itu apa artinya? Apa sih sungguh-sungguh jalan Tuhan itu apa? Ya, lanjutan ayatnya menjelaskan wa innallaha lama'al muhsinin. Allah bersama orang-orang yang berbuat baik. Jadi kamu pokoknya sibuk berbuat baik. Nanti jalan keluarnya Tuhan yang akan ngasih buat kamu. Tapi pastikan kamu berbuat baik. Pastikan kamu di jalan kebaikan, di jalan ihsan. Innallaha lama'al wa innallaha lama'al muhsinin. Ya. Walladzina jahadu fina. Siapa yang akan menunjukkan jalan, yang akan berikan solusi? Tuhan. Lanahdiyannahum subulana. Wa innallaha lama'al muhsin. Jadi tugas kita harus memastikan diri kita di kebaikan. Ya. Anda sakit. Siapa yang bisa memastikan bahwa saya bisa menyembuhkan penyakit saya? Lah kalau orang bisa memastikan mencari solusi untuk permasalahannya, tidak ada orang sakit. Betul enggak ini? Ini saya kasih contoh supaya kita tidak bingung ya. Kadang-kadang orang bingung, masa nah ini kita sakit, Anda sakit namanya. Masalah enggak sakit itu? Ya masalah. Anda bisa pastikan diri Anda sembuh? Nggak bisa.
Yang bisa Anda pastikan, selama saya sakit, saya tetap bersyukur, saya tetap berbuat baik. Itu yang bisa Anda pastikan. Nanti adapun nanti Tuhan ngasih saya kesembuhan, nggak ngasih kesembuhan, akhirnya penyakit ini akan saya bawa dengan kematian, no problem at all. Sahih Habib? Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Wa ali Muhammad wa ajil farajahu. Ini artinya bukan berarti kalau gitu kita tidak perlu berobat, bukan gitu. Jangan ekstrim mengartikannya. Bukan itu maksudnya. Ya, Anda berobat itu tidak apa. Tapi kan nanti itu bukan di tangan Anda. Karena kalau di tangan Anda bisa pastikan diri Anda sembuh. Sementara banyak orang sakit, tidak ada yang bisa memastikan bahwa dia sembuh. Jadi makanya kalau orang ketika dia sakit, ya dia sibuk dengan saya pokoknya harus sembuh. Dia sudah stres, dia penyakitnya double. Ya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Kita ini diperintah sehat atau diperintah baik? Diperintah baik kita. Kalau baik bisa kita wujudkan dalam diri kita, tapi sehat tidak bisa kita pastikan. Moro-moro wahing hari, ya kan? Tiba-tiba kena corona, tiba-tiba semper, ya tiba-tiba kadar gula darah ini tinggi, kadang-kadang tekanan darah, kadang-kadang banyak, kadang-kadang jatuh. Anda bisa jatuh, loh kalau bisa saya tidak luka. Anda melawan sunnatullah, capek Anda kalau gitu. Makanya sibuk nyari kesaktian nanti supaya kalau jatuh tidak bebres. Ya tidak bisa, bukan gitu, bukan itu tujuan hidup, bukan itu. Dipahami ini ya? Jalan keluar yang nyari kita apa Tuhan yang berikan? Ini sudah mulai paham ya. Ayatnya wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Yang beri kita ilmu nanti siapa? Tuhan. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Jadi ada orang takwanya tidak dirintis, dia mau mencari pengetahuan. Kualik ini. Ya. Akhirnya dia numpuk ilmu yang bukan ilmu. Padahal ilmu itu harus lewat takwa. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Nanti kalau kamu bertakwa, kamu akan diberi pembeda oleh Allah. Kamu akan tahu mana yang baik, mana yang buruk, mana yang harus, mana yang tidak harus, mana yang harus kamu lakukan, sikapmu harus seperti apa. Yaj'al lakum furqana. Dan bukan hanya itu, wa yukaffir ankum sayyi'atikum. Kalau kita bertakwa, keburukan-keburukan kita akan dihapus oleh Allah. Wa yaghfir lakum, kita akan diampuni. Wallahu dzul fadlil azim. Jadi semua fadlul azim ini dibalik apa? Dibalik ketakwaan, dibalik kita ihsan, dibalik kita menjadi muhsin. Makanya Sayyidah Zainab ketika saya, abangku dan semua keluargaku di jalan ihsan, loh, ini keindahan semuanya. Ma ra'aitu illa jamila. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahu. Nah, sekarang kita akan berbicara sedikit di bagian kedua ini tentang Sayyidah Zainab alaihissalam. Sedikit saja untuk kemudian kita akhiri. Ada perbandingan supaya Anda tahu siapa Sayyidah Zainab. Itu kita mau bandingkan dengan Asiyah binti Muzahim. Tahu Asiyah binti Muzahim? Pasangannya Fir'aun, ya. Itu termasuk perempuan-perempuan yang luar biasa. Itu ketika Rasul dalam riwayat mengatakan hasbuka min nisa'il alamin arba, ya. Khadijah, kemudian apa namanya itu? Di antaranya disebut Asia, Maryam, ya, Sayyidah Fatimah Az-Zahra afdaluhunna, tapi kemudian di antaranya yang disebut adalah Asiyah binti Muzahim. Anda mau tahu bedanya Sayyidah Zainab alaihissalam, putri Sayyidatu Nisa'i Ahlil Jannah, dengan Asiyah binti Muzahim? Asiyah binti Muzahim pejuang, berkorban, tidak bergeming, sama seperti Zainab alaihissalam.
Tapi di Al-Quran dia ngomong apa? Wa daraballahu mathalan lilladzina amanu imra'ata fir'aun. Surat At-Tahrim ya. Allah memberikan contoh orang-orang yang beriman itu siapa? Imra'ata Fir'aun. Idh qalat, ketika dia berkata, Rabbibni li indaka baitan fil jannah. Ya, minta dibangunkan istana di surga. Sebab istananya bersama Fir'aun seperti neraka. Berhak dia minta, tidak apa-apa. Minta tidak apa-apa, sama Tuhan minta. No problem, tidak ada keburukannya ini. Rabbibni li indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa amali. Selamatkan aku dari Fir'aun dan perbuatannya. Wa najjini minal qaumidz zalimin. Selamatkan aku dari orang-orang yang zalim. Kita melihat Sayyidah Zainab alaihissalam. Sayyidah Zainab itu setelah peristiwa Karbala, ketika para wanita itu ditawan, diborgol dan lain sebagainya, digiring dengan rantai, mau dibawa dari Karbala ke Kufah, ke istana Al-La'inul Abad wal Azal Ibnu Ziyad, itu diberhentikan dulu di hadapan jasad Al-Husain yang sudah tercapek-capek itu. Tujuannya apa? Tujuannya supaya semakin down, supaya semakin menderita, supaya semakin stres, supaya semakin histeris Sayyidah Zainab alaihissalam. Sayyidah Zainab sama sekali tidak minta apa-apa kepada Allah. Asia dengan segala perjuangannya minta apa? Rabbibni li indaka baitan fil jannah. Berhak dia minta, no problem. Dan Allah akan memberikan lebih dari satu rumah untuk Asia di surga. Kita meyakini itu. Asia salah seorang perempuan yang luar biasa. Tapi putri penghulu wanita ahli surga Sayyidah Zainab alaihissalam, menghadapi itu dia sama sekali tidak mikir imbalan dari Tuhan. Dia mikir ini diterima apa enggak. Ilahi taqabbal minna hadzal qurban. Dia takut untuk keluar dari ihsan. Artinya kalau aku muhsin, aku tidak perlu minta kepada Tuhan. Ilahi taqabbal minna hadzal qurban. Allahumma taqabbal minna hadzal qurban. Tidak minta apa-apa. Nah, ketika setelah digiring dibawa ke Kufah kan, ke istana Ibnu Ziyad kan, di istana Ibnu Ziyad sok jadi muwahhid, sok jadi orang yang percaya Tuhan, sok menjadi orang yang beriman, dan bertanya kepada putri Ali ini, kaifa ra'aiti sunallah bi akhiki? Bagaimana Zainab engkau melihat apa yang Allah takdirkan, apa yang Allah perbuat atas saudaramu Husain? Ini setelah terbantainya Al-Husain, setelah terbantainya anak-anak Zainab juga, setelah terbantainya Abu Fadl Abbas, saudara Zainab alaihissalam. Jawabannya sederhana, ma ra'aitu illa jamila. Ibnu Ziyad bahkan dia tidak pernah mengira akan ada jawaban seperti itu. Ma ra'aitu illa jamila, jawaban ini membuat Ibnu Ziyad gila sesaat. Ini bagaimana seorang wanita habis dipertontonkan dengan kejadian yang seperti itu, tragis seperti itu. Ya, antum mau tahu tragisnya Karbala itu kayak apa? Tragisnya Karbala itu sampai-sampai Al-Imam Ali Zainal Abidin berkata, seandainya Rasul itu alih-alih berpesan kepada umat untuk berpegang, untuk menjaga Ahlul Bait, Rasul itu berpesan untuk perangilah keluargaku, perangilah Ahlul Baitku, mereka tidak bisa berbuat lebih kejam daripada apa yang telah mereka lakukan di Karbala. Sudah di puncak kekejaman. Tapi Sayyidah Zainab langsung bisa mengatakan ma ra'aitu illa jamila, dengan penuh ketegaran dan ketentraman jiwa. Zainab alaihissalam. Di Kufah juga terjadi adegan penyelamatan jiwa As-Sajjad alaihissalam.
Dalam majelis Ibnu Ziyad di antaranya terjadi percakapan antara Ibnu Ziyad dengan Al-Imam As-Sajjad alaihi salam. Dan ketika Imam Sajjad akhirnya menjawab sesuatu yang membungkam Ibnu Ziyad istasyata ghadaban, marah dia, naik pitam Ibnu Ziyad. Tawanan diborgol berani jawab kamu, masih punya lisan untuk menjawab aku kamu. Dengan penuh arogansi dia katakan begitu. Walaka jur'ah ala jawabi wa fika baqiyatun lirrad alayya. Masih punya kalimat untuk menjawab aku kamu setelah kemenangan yang gemilang ini, kata Ibnu Ziyad kepada As-Sajjad. As-Sajjad langsung merintahkan para algojonya, fadribu unuqah, lepaskan kepalanya dari tubuhnya, hantam lehernya orang ini. Para algojo sudah siap untuk mengeksekusi As-Sajjad alaihi salam. Fata'allaqat bihi Zainab. Zainab langsung mendekap As-Sajjad, ya, keponakannya. Wa qalat, dan berkata, ya Ibn Ziyad, hasbuka min tima'ina. Cukup, sudah cukup engkau alirkan darah-darah kami, kata Zainab. Wa tanaqadhu, sambil tetap melindungi As-Sajjad. Wa qalat wallah la ufariku, demi Allah aku tidak akan pernah melepas dekapanku ini. Fa in qataltahu faqtulni ma'ah. Jadi kamu tidak punya jalan, kalau memang kamu tetap bersikukuh untuk membunuhnya, engkau harus membunuh aku terlebih dahulu, baru pedangmu bisa melewati tubuhku untuk mengenai As-Sajjad alaihissalam. Nah, ya, ini Zainab alaihissalam. Jadi kematian itu dia siap untuk menyambutnya tanpa ada sedikit pun kekhawatiran. Artinya antum tidak tahu ya psikologi masa itu. Psikologi itu artinya setelah mereka membantai sekian banyak manusia di Karbala, mereka untuk membantai 1-2 orang ini ringan sudah. Al-Husainnya sudah dibantai. Yang ada di majelis itu semuanya levelnya di bawah Al-Husain. Jadi untuk bunuh Sajjad, untuk bunuh As-Sayyidah Zainab lebih ringan daripada apa yang telah mereka lakukan di padang Karbala. Artinya Sayyidah Zainab mengatakan ini sementara dia tahu bahwa sangat mungkin pedang itu akan ditebaskan ke tubuhnya untuk kemudian mengenai As-Sajjad. Tapi beliau dengan penuh keberanian, dengan penuh keimanan, dia sudah tahu. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawf wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfus. Ada kalanya pertaruhan adalah pertaruhan jiwa. No problem, tidak masalah. Wallah la ufariquhu fa in qataltahu faqtulni ma'ah. Ini ucapan Sayyidah Zainab diabadikan dalam sejarah. Nah, kemudian ketika dibawa ke Syam, ke istana Yazid, ya, dan ketika Yazid menunjukkan kesombongan dan keangkuhannya, ketika dia melihat ternyata membantai keluarga Nabi ini bisa saya lakukan, terjadi akhirnya langit tidak bantu, Tuhan tidak bantu, saya bisa membunuh Ahlul Bait ini, bisa. Dengan penuh kesombongan Sayyidah Zainab di antara ayat yang dia baca, "Tsumma kana aqibatal ladzina asa'us su'an kadzdzabu bi ayatillah." Memang orang-orang yang berbuat buruk itu dia akan dengan mudah mendustakan tanda-tanda kebesaran Tuhan. Jadi kalau kamu mengingkari, kamu tidak meyakini kenabian Muhammad, kakekku, tidak masalah. Memang siapa lagi kalau bukan kamu? Orang-orang yang asa usu, mereka akan dengan mudah melakukan pengingkaran. Wa kanu biha yastahzi'un, dan mereka akan membuat main, ya, mengolok-olok ayat-ayat Allah. Kata Sayyidah Zainab kepada Yazid pada saat itu, "Adzananta ya Yazid, haitsu akhadta alaina aqtaral ardi wa afaqas sama, fa asbahna nusak kama tusakul usara, annabina 'ala Allahi hawanan wa bika alaihi karamah." Ini Yazid,
si dungu, seakan-akan begitu ya. Walaupun Sayyidah Zainab tidak memakai kata-kata si dungu, tapi saya tertarik untuk memberikan predikat si dungu ini. Adzananta ya Yazid, ini saking bodohnya Yazid ini, dia merasa menang gitu. Habis bunuh ahlul bait, habis bunuh ahlul kisah, merasa menang. Alangkah pandirnya orang ini. Adzananta ya Yazid, apakah kamu kira wahai Yazid, ketika kamu sudah kuasai seluruh permukaan bumi ini, ya, dan akhirnya kita keluarga Ar-Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam harus digiring seperti digiringnya para tawanan, itu berarti kamu kira bahwa kami ini hina di mata Allah dan engkau mulia di sisi Allah? Apakah kamu mengira begitu? An-nabina 'alallahi hawanan wa bika alaihi karamah. Hati-hati, jangan terbalik wahai Yazid. Kemudian kata Sayyidah Zainab, anasita qaulallahi ta'ala, apakah engkau melupakan firman Allah, wala yahsabanna alladhina kafaru annama numli lahum khairun li anfusihim, dan jangan pernah mengira orang-orang yang ingkar itu bahwa ketika kami Tuhan memberikan tangguh waktu kepada mereka, kami beri kesempatan mereka, itu baik buat mereka. Enggak, semakin panjang kesempatan orang-orang yang ingkar ini, semakin buruk bagi mereka. Ayat ini membuat Yazid tidak berhenti untuk mabuk, karena ini menghancurkan jiwanya, membunuh jiwa Yazid. Wala yahsabanna alladhina kafaru annama numli lahum khairun, innama numli lahum, kami beri tangguh mereka, kami beri kesempatan mereka, liyazdadu itsman, agar mereka menyempurnakan kejahatannya. Walahum adzabun muhin, tapi nanti akan ada azab yang menghinakan. Sampai pada puncaknya Sayyidah Zainab mengucapkan kata-kata ini, fakid kaidak, dan ini juga mukjizat kata-kata Zainab ya. Ini kalau kita baca beberapa tahun setelah peristiwa Karbala, kita tidak tahu mukjizatnya, tapi karena kita sudah 1000 tahun lebih dari peristiwa Karbala, kita paham ini pentingnya ucapan Sayyidah Zainab ini, bahwa Sayyidah Zainab melihat puluhan abad yang akan datang. Fakid kaidak, ya, lakukan apa yang bisa kamu lakukan. Was asa'yak, sempurnakan usahamu. Wa nasib juhdak, kerahkan segala macam kemampuanmu wahai Yazid. Fa wallah la tamhu dzikrana, kamu kerdil ini, kecil ini, dungu ini, kamu tidak akan pernah punya kemampuan untuk menghapus sebutan kami. Kalau kamu sekarang membantai, menghanguskan keluarga kami, kamu semakin menghidupkannya. Ya. Orang yang gugur sebagai syahid, dia malah hidup, malah abadi hidupnya. Anda membunuh orang sampai dia syahid, Anda bukan mematikannya, Anda mengabadikannya. Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un. Anda dengan membantai Al-Husain, Anda justru mengabadikannya, dan terbukti Al-Husain sampai sekarang abadi. Wala tumitu wahyana, engkau terlalu kecil, terlalu lemah untuk bisa mematikan wahyu kami. Wala yarhadu anka aruha, dan ingat ya, nista, noda keburukan, kehinaan yang kamu sematkan pada dirimu, pada jiwamu dengan mengotori jiwamu dengan darah manusia-manusia suci, itu tidak akan pernah hilang nodanya. Kamu tidak bisa cuci dengan apapun. Wala yarhadu anka aruha fahal ra'yuka illa fanat. Ini sekarang yang menjadi pendapatmu ini segera berakhir. Kekuasaanmu akan segera berakhir. Wa ayyamuka illa adad, hari-hari berkuasamu juga bisa dihitung. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, setahun, 2 tahun habis. Wa jam'uka illa badad, dan sekarang orang-orang yang berkumpul membelamu nanti akan tercerai-berai semuanya. Tidak ada yang bela kamu nanti. Yauma yunadil munadi. Karena nanti ini kan roadmap kan. Akan ada hari ini, dunia ini hanya bagian daripada kehidupan. Akan ada alam, di mana di alam itu yauma yunadil munadi ala la'natullah ala zalimin. Laknat Allah dan kutukan Allah atas orang-orang yang zalim. Di situ kamu akan merasakan bahwa yang kamu lakukan adalah sesuatu yang akan merugikan dirimu selama-lamanya. Nah, orang yang mukmin, yang meyakini risalah samawiyah, dia punya pemahaman yang utuh tentang kehidupan ini. Dia tahu dari mana
di mana, untuk apa yang akan dihadapi, apa yang harus dia lakukan, dan dia tahu dia akan kemana. Nah, mudah-mudahan kita lewat kita sedikit mengkaji tentang kehidupan ya Sayyidah Zainab alaihissalam, kita bisa punya pemahaman yang utuh tentang kehidupan ini, dan kita setiap saat dalam keadaan apapun, dan tentu kita tidak akan pernah menghadapi keadaan yang setragis keadaan yang dihadapi oleh Zainab. Pasti kita ribuan kali di bawah level ya masalah yang dihadapi oleh Sayyidah Zainab. Kita juga belajar untuk mengatakan ma ra'aitu illa jamila. Na'am, azamallahu ujurakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.